warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Wisma Angga Saputro. Saya dari Prodi PPKN angkatan 2021. Di sini saya akan membahas kasus dan juga menanggapinya. Di sini saya akan membahas kasus yang dikejutkan dengan berita seorang nenek asal Situbondo yang ditangkap karena tuduhan mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Tak terima dituduh mencuri, Nenek Asyani meminta pengadilan untuk membebaskan dirinya dari seluruh dakwaan. Keluarga dan aparat desa meyakini Nenek Asyani tidak bersalah karena kayu jati tersebut diambil dari lahannya sendiri. Tangis Nenek Asyani pecah di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Ia terpaksa bersimpuh di lantai, memohon kepada majelis hakim yang mengadilinya untuk membebaskan dirinya dari seluruh dakwaan. Selanjutnya kita tonton terlebih dahulu videonya. Pemirsa, Nenek Asyani terdakwa pencurian kayu milik perhutani divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Nenek berusia 63 tahun itu langsung mengamuk usai mendengarkan vonis hakim. Sidang putusan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Dengan dituntun aparat kepolisian keluar ruang sidang, Nenek Asyani terus meronta histeris dan siap menjalani sumpah pocong. Ya, mundur dulu agak jauh. Baik, di sini saya akan menanggapi video tersebut. Yaitu, menurut saya, kasus Nenek Asyani menguatkan bahwa sulit mendapatkan keadilan di tengah-tengah hukum yang diterapkan di Indonesia. Ia dituduh mencuri kayu yang diambil dari lahan milik sendiri. Selain itu juga, ia tidak mengetahui bahwa lahan miliknya sudah berpindah tangan sekalipun ada bukti sertifikat yang disimpannya. Apalagi dakwaan yang ditunjukkan untuk begitu berat tidak seimbang dengan perbuatan yang dituduhnya kepadanya. Kayu jati yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya sudah diambil sejak lama dan juga disimpan. Sementara itu, ukuran kayu yang diambil hanyalah kayu berukuran kecil, berbeda dengan kayu yang dimaksud oleh perhutani. Apalagi dengan usia Nenek Asyani yang sudah tua, seharusnya aparat hukum memperhatikan keadaan ia saat ditahan. Dunia benar-benar sudah terbalik. Kasus-kasus besar seperti korupsi dan juga kawan-kawannya dianggap kecil. Namun sebaliknya, kasus-kasus sederhana yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan bahkan dibesar-besarkan. Ada berbagai faktor yang menghambatnya, bukan hanya karena ada faktor kekuatan politis yang membentenginya, melainkan juga menciptakan penundaan proses hukum dengan segala celah kembalikan opini di ruang publik. Bukan rahasia umum kondisi hukum ketika berdapaan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum terjadi tumpul. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lemah yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, hukum bisa sangat tajam. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya ketika ada kasus hukum, kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik. Di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu,
Perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan, harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari makin menjadi. Perlu ada ketegasan tersendiri dan juga kesadaran yang hinarki dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mental yang kuat, sikap malu dan pendirian iman dan takwa yang sejak kecil harus diberikan kepada kader-kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Karena baik untuk hukum Indonesia, baik pula untuk bangsanya, dan juga buruk untuk hukum negeri ini, buruk pula konsekuensinya yang akan diterima oleh masyarakat dan negara. Baik, cuman itu yang saya bisa sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.